Oke, Michael, Prelude Rachmaninov ya. Michael, nah.
Michael, terima kasih. Terima kasih. Hadirin, terima kasih. Anda bisa merasakan apa yang saya ucapkan tadi dalam bentuk bukan ucapan, tapi betul-betul satu peristiwa. Ini adalah bukti bahwa manusia dianugerahi kemampuan yang luar biasa. Nah, tinggal kita mampu tidak menemukan kemampuan itu. Dan mau tidak kita mengejawantahkan kemampuan itu. Rachmaninov ini, Anda perhatikan tadi. Bentuknya A, B, A. A-nya virtuos, tengahnya romantik, kemudian kembali. Tapi bagaimana seorang tunanetra yang tidak kenal Rachmaninov bisa memainkan ini secara lengkap dan menginterpretasikannya secara luar biasa. Dramaturginya itu bukan main-main. Gimana ya? Beliau tadi Anda semua berdiri, tapi beliau nggak lihat Anda loh. Saya pernah dapat kehormatan juga, Ibu Elan, tolong berdiri. Silakan Anda berdiri. Ya, terima kasih. Ya, beliau punya juga seorang anak tunanetra. Lain, tapi kalau dia musik klasik, putra beliau itu Ade jazz. Dan saya berani bilang, he is now the best jazz pianist in the world. Ya, orang mau bilang apa terserah, saya akan ngomong itu dan saya pertahankan. Karena Ade ini juga tidak ada yang ngajarin, tapi beliau beruntung dilahirkannya di London, dibesarkannya di Chicago, yaitu pusat blues. Dan di sana Ade bisa berkumpul, bergaul dengan pemusik-pemusik blues terbaik di dunia. Kemudian dia pulang ke Indonesia, tidak ada. Saya pernah dengar Chick Corea, saya pernah dengar pianis terbaik di dunia, nggak ada yang bisa nandingi Ade. Kalau ada sini, kita tinggal minta mau main lagu apa, dia akan mainkan melodi itu dalam semua jenis musik jazz, termasuk dangdut maupun dawet cendol dawet, ya dia bisa semua dan langsung ya improvisasinya dahsyat sekali. Nah demikian Pak Rocky dan hadirin yang saya hormatin, saya tidak sepandai beliau untuk ngomong, tetapi saya beruntung punya teman-teman yang dahsyat ini untuk menunjukkan, mari kita sambut masa depan yang mencemaskan ini dengan kewaspadaan. Saya setuju. Kita harus tetap seperti orang-orang Jawa bilang, eling lan waspodo. Ya, kalau kita tidak eling dan waspodo, ya jadinya seperti rezim sekarang. Ya, itu saya yang ngomong itu, bukan Anda. Nah, tapi saya yakin kalau kita eling dan waspodo, saya yakin bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang dahsyat. Kita bicara tadi tentang mau bicara kebudayaan kan, dan apalagi teknologi. Semua kebudayaan maupun teknologi berada di bawah satu, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan adalah mahkota peradaban. Selama kita tidak melepaskan kemanusiaan sebagai pedoman, maka kebudayaan dan teknologi apapun, mau itu ekonomi, mau itu sosiologi, mau itu agama, mau apapun, apabila kita arahkan dengan pedoman kemanusiaan,
manusia akan mampu survive sampai akhir zaman nanti. Demikian, terima kasih. Nah, sebelumnya Michael sudah nggak tahan, dia akan mainkan satu lagu yang saya kira Anda semua kenal, The Beauty and the Beast. Silakan.
Terima kasih, Michael. Terima kasih. Iya, oke. Ya. Rocky itu, Rocky. Rocky Gerung. Rocky Garang. Oke, ya. Kali semester ketemu Pak J. Ya, oke. Yuk, makasih. Iya. Mas Rocky dan hadirin, memang saya sengaja memilih ini lagu ini dari film Beauty and the Beast. Sebenarnya di dalam lagu ini tersirat jawaban atas kecemasan, yaitu kecemasan para The Beast bahwa mereka tidak akan dicintai oleh The Beauty. Ya, dan ini jawaban sebetulnya juga jawaban terhadap saya. Saya tidak pernah khawatir menjadi The Beast karena terbukti The Beauty Ibu Ella mencintai saya. Silakan. Oke. Kita nikmati tadi satu pengalaman batinnya, karena ada peribahasa Yunani bilang begini, qui bene cantat bis orat, siapa yang bermain musik dia berdoa 2 kali gitu. Jadi selalu ada semacam energi rohani di dalam musik gitu. Ada kita mulai dengan apa tadi istilahnya tuh, kalau bahasa musiknya apa, dari crescendo terus ke pianissimo itu. Dari yang wah lalu dia melembut dan lenyap di dalam kenangan. Jadi saya kira minggu depan itu hari musik ya. Hari musik dunia, hari musik nasional tanggal 10 Maret itu di dalam agenda disebut sebagai hari musik. Oke, coba kita lanjut sedikit ya. Saya mau cari cara supaya kita bisa sambung menyambung di dalam talk show ini. Benar tadi bahwa ada mysterium tremendum, artinya sebuah misteri yang sekaligus menghasilkan apa tremendum bahasa Indonesianya, terperangah dan kehilangan kesadaran duniawi itu karena masuk di dalam misterium alam semesta itu. Ya, masuk di dalam alam transendental itu. Dan musik selalu membawa kita ke dalam misterium tremendum itu. Tadi Pak Jaya terangkan ada seorang juga yang main jazz di sini. Selalu ada semacam keinginan untuk menikmati musik di dalam keaslian konteksnya. Orang dulu anggap konteks piano itu cuma orang Eropa. Karena orang Eropa jarinya panjang, dia mesti raih tuts terakhir supaya oktavnya lebih panjang itu. Ternyata tidak begitu. Bahkan tanpa partitur. Jadi sebetulnya kalau teknologi bisa menjelaskan, saya kira keterangannya ada tadi saya terangkan, human genome itu sudah dipetakan itu. Dan kalau DNA tentang musik ada di dalam tradisi peradaban manusia, maka itu bukan sesuatu yang diberikan secara mendadak atau tiba-tiba pada seseorang. Tapi satu proses evolusi yang panjang yang diwariskan melalui genom itu tuh. Yang kita sebut sebagai, kita menyebutnya sebagai karunia ilahi. Tetapi ilmu pengetahuan akan menyebutkan bahwa jejak itu ada dalam peradaban yang potensial dihasilkan hari ini dalam satu suasana itu. Jadi suasana menentukan keindahan musik. Nah, saya ingat ada seorang musisi, seorang pianis juga, dia membalikkan logika itu dengan, kalau nggak salah namanya John Cage. Terpaksa saya mesti berupaya untuk mengingat narasi-narasi estetika yang pernah saya pelajari karena terangsang dengan Pak Jaya Suprana. John Cage ini satu waktu dia bikin konser, ya disebut konser 4 menit. Orang udah kumpul,
piano tersedia, dia duduk sebagai pianis dan dia diam selama 4 menit itu. Lalu dia bilang selesai konser saya. Lalu orang mulai lakukan analisis estetik, filosofi, logika. Bahwa di dalam kesunyian itu ada keindahan itu, ada harmoni itu. Jadi musik akhirnya juga jadi battlefield dari filosofi, battlefield dari politik bahkan. Jazz itu adalah battlefield dari politik. Saya mendengar musik jazz itu, benar itu, saya pernah di Chicago. Di Chicago itu kan setiap ruko itu ada ruang kecil di bawah lantai bawah itu, dan orang main musik di situ. Pernah ada seri apa namanya, Living Chicago Jazz, Living Chicago Blues. Jadi kalau tadi misalnya anak Indonesia yang tidak punya pengetahuan tentang sejarah injustice dari orang kulit hitam di Amerika, yang menghasilkan musik jazz. Musik jazz itu kan semacam pemberontakan terhadap ketidakadilan. Ketika para pekerja cotton field, apa namanya, kebun katun, kapas, mengalami eksploitasi dan mencari Tuhannya dan menganggap doa itu tidak cukup, lalu dibuatlah musik jazz itu, yang kemudian jadi apa namanya, sepanjang Mississippi Delta, orang bikin syair yang sebetulnya adalah penyerahan diri sekaligus suara pemberontakan. Jadi kita lihat bahwa jazz selalu terhubung dengan injustice. Jazz adalah versi pemberontakan politik dari minoritas negro. Waktu itu disebut negro, sekarang dibilang negro, itu artinya tidak berada, bahwa kulit hitam Amerika, African American. Dan Obama jadi presiden dari jejak budak Afrika yang berdarah-darah pindah ke Amerika dengan doa bahwa kita ingin merasakan hari ini Amerika yang setara, karena tetap ada perdebatan bahwa kalau kita anggap bahwa sudah selesai, saya kira nggak selesai, karena memori bahwa sekelompok manusia diborgol dan dijual dengan harga yang bisa dipermainkan dalam perbudakan itu. Jadi musik jazz merekam jejak itu. Kebetulan minggu lalu saya masih di West Virginia itu. Di situ ada yang disebut kanal pertemuan antara Sungai Shenandoah dan Sungai Potomac. Tempat pertama perbudakan itu ada museum tentang perbudakan itu. Saya baca di situ harga satu budak di tahun 1820-an itu $1.400, setara dengan rumah 2 kamar. Jadi budaknya mahal, tapi bisa ditawar. Jadi kita lihat bahwa ketika orang masuk museum itu, dia lihat political economy dari slavery, sekaligus mengingat bahwa budak-budak ini kemudian mengambil alih culture social protest di Amerika melalui musik. Nah, itu jejak panjangnya begitu tuh. Nah, saya menganggap bahwa kalau kita misalnya mengenal sejarah perbudakan dan menghayati musik jazz, itu ngendapnya lebih jauh, lebih dalam itu. Saya suka musik country. Salah satu musik favorit saya adalah John Denver, Blue Ridge Mountain. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, life is older than the trees, younger than the mountain, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Bisa ya? Karena dari dulu saya suka itu. Minggu lalu saya ingin tahu di mana lokasi dari lirik itu. Di mana Blue Ridge Mountain, di mana Shenandoah River, di mana West Virginia. Jadi saya pergi ke situ. Naik gunung yang namanya Blue Ridge Mountain. Dan tahu artinya, oh begini yang namanya Shenandoah River itu.
Lembah Senondo itu. Jadi akhirnya sesuatu yang pernah saya dengar diverifikasi oleh pengalaman batin, maka dia pasti jadi kenangan the beauty mendahului the beast itu. Nah kita mau lihat soal-soal semacam itu. Dan ada satu musik yang juga, ini kenapa saya jadi ngomong musik ya. Nina Simone tulisnya itu, Nina Simone, pernah dengar? Judulnya, saya kira itu musik paling panjang. Orang bilang musik terpanjang itu versinya, apa namanya, musik yang paling panjang, Hey Jude. Hey Jude itu musik panjang itu. Hey Jude itu kan panjang, karena diulang-ulang. Tapi saya temukan satu musik yang lebih panjang dari itu, 14 menit, dibawakan oleh Nina Simone. Judulnya, kurang ajar nih. Pokoknya lagu itu semacam protes pada Tuhan. Oke, belakangan saya pasti ingat musik itu. Oke, saya balik pada soal-soal tadi bahwa kita dibuat bising dengan politik hari ini. Jadi yang kita temukan sehari-hari adalah kakofoni, kebisingan itu, betul istilahnya dalam musik. Bukan harmoni, tapi kakofoni itu. Jadi harmoni. Kalau di atas diolah dengan jar yang benar, tapi kalau jarnya jempol semua di kakofoni terus tuh ya. Nah kekasaran itu yang ada di kita kurang mengakrabkan kewarganegaraan dengan fasilitas culture. Padahal teknologi bisa membantu culture itu masuk di dalam kemampuan kita untuk saling merawat kebersamaan. Hiruk pikuk politik di aransemen dengan kekasaran, bukan dengan kelembutan itu. Nah itu yang membuat kita cepat marah atau tiba-tiba crescendo, ngamuk dalam pengertian politik, dan tidak menemukan cara untuk mengembalikan keakraban berwarga negara. Jadi kemanusiaan kita didangkalkan oleh politik, karena itu bring music back, kembali ke dalam kemanusiaan kita itu. Nah kita tidak melihat misalnya juga di Jakarta ada rumah musik, yang ada kafe itu, bukan rumah musik. Bukan tempat kita mencari oase baru dari kebisingan politik gitu. Nah kesempatan sekarang adalah mencoba untuk mengembalikan culture dengan bantuan teknologi, supaya ada kesempatan bagi bangsa ini memperbaiki batinnya, agar supaya jangan selalu hidupnya itu Dionysian yang ngamuk terus. Iya, kebencian tuh. Kita ingin ada dimensi Apollonian di dalam kehidupan kita tuh. Jadi saya kira itu saya antarkan sesi ini, dan kita bisa bercakap-cakap kembali lagi pada di mana dimensi humanity yang menjadi dasar dari kebersamaan kita. Mengapa dimensi itu tenggelam pada hiruk pikuk politik yang tanpa partitur. Kita hidup dalam demokrasi tanpa partitur tuh. Saling jegal, saling potong, saling mengumpankan jebakan. Nah kita ingin bicarakan itu hari ini dengan cara yang santai dan sambil menikmati kopi dan menghabiskan senja di Museum Record Indonesia bersama orang yang paling ajaib di Asia Pasifik, yaitu Jaya Suprana.